ada gelantu, ada ujung badai, angin bohase, pegunungan dan di wilayah selatan Aceh, termasuk di Singkil, pulau dengan hujan sepanjang tahun. Pertumbuhan petir maupun angin kencang di daerah Singkil, ahli-ahli geofisika kita itu mensondir ya, mensondir satu wilayah itu apa komponen di bawahnya, itu mereka mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM dimanapun berada, merumpuk dengan lenduan Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-85 tahun kelima edisi Kamis 12 Juni 2025. Yang belum subscribe silahkan share, bagikan untuk semua, dan komen-komen positif pastinya ya. Dan kali ini kita akan berbicara terkait dengan tema kita, cuaca ekstrim dan banjir belakangan ini. Banjir bandang melanda Pulau Sengketa. Dan langsung dengan ahlinya, yaitu dengan Pak Nasrul Adil SSIMT, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak sudah sampai ke PTM. Siap. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak Nas, ini cuaca belakangan ya Pak? Ya. Belakangan ini kan pasca kemudian Idul Adha, Ya. ini angin Pak terutamanya. Iya. Angin kencang, terus hujan memang walaupun intensitasnya tidak deras, tapi itu cukup beberapa kali gitu Pak, bisa dalam sehari. Ini gimana kalau kita lihat kondisi cuaca belakangan ini Pak, dari sisi itu? Oke. Yang pertama kita lihat dulu bulannya. Secara iklim, secara klimatologis kita lihat dulu bulannya. Bulannya itu di Juni. Kita memasuki 6 Juni kemarin Idul Adha. Nah, sebelum Idul Adha, kita memasuki bulan di mana matahari berada di utara. Aceh berada di utara Khatulistiwa. Nah, artinya kalau secara fisika, daerah yang panas itu bertekanan rendah. Kalau daerah yang dingin bertekanan tinggi. Jadi ketika matahari berada di utara, maka belahan bumi bahagian utara, kita singkat dengan BBU, itu lebih hangat daripada bahagian selatan. Sehingga apa? Sehingga dari daerah tekanan tinggi yang berada di Australia maupun di India bahagian tengah, itu massa udaranya mengandung massa udara kering. Sehingga kita masuk massa udara kering yang sangat panas, menyengat, sehingga membuat kita kemarin mencapai suhu tertinggi ranking itu sampai 36, sekian. 30 ya Pak, sebelum Adha itu Pak ya? Sebelum Adha. Sampai ada itu netizen tuh Pak, ini bumi, ini matahari, jadi saking panasnya. Artinya teorinya seperti tadi ya Pak ya? Penjelasannya seperti itu tadi. Ketika tekanan rendah terjadi akibat panas, maka mengalirlah massa udara dari daerah tekanan tinggi menuju ke kita. Nah, akumulasi panas berhari-hari sehingga 1 minggu lebih itu menimbulkan daerah tekanan rendah di kita, sehingga pertumbuhan awan hujan sedikit saja akan menimbulkan angin kencang yang begitu tinggi. Jadi awan hitam itu dingin, gitu ya. Awan hitam itu dingin. Jadi teorinya seperti ini. Ini gelas, ya kalau untuk awam ya. Ya nanti kalau kita secara fisika dimudahkan. Kalau secara teknisnya do T do X ya segala macam. Tapi ini simpelnya. Ini gelas, ya taruh es. Kira-kira yang tumbuh embunnya di luar atau di dalam es? Di luar gelas atau di dalam gelas? Di luar gelas. Di luar gelas. Berarti di luar gelas panas dong. Di dalam gelas dingin. Nah sekarang kita balik nih, gelas ini begini. Gelasnya dimiringkan. Kita balik seperti ini. Berarti yang panas ini di atas daratan kita, di ketinggian tertentu itu sudah dingin. Gelasnya kita taruh tadi di atas langit tadi, itu yang dingin. Kita di sini yang panas. Di bawahnya. Kita kan panas ini. Nah, profil temperatur terhadap ketinggian itu semakin tinggi semakin dingin. Nah, ketika dia mencapai penguapan tadi,
terjadilah embun-embun di tempat dingin tadi dari panas. Seperti gelas tadi, dari panas dia berembun di luar gelas. Ya, jadi terjadilah kondensasi. Nah, awan-awan ini tempat dingin. Dingin ini tekanan tinggi. Jadi dia berhembuslah karena kita terlalu lama hangatnya, sehingga tekanannya semakin berbeda jauh antara tekanan tinggi dan tekanan rendah. Biasanya dia levelnya hanya 5 sampai 10 milibar. Kalau di daerah-era kekeringan tinggi itu bisa jauh sampai 15 milibar. Nah, ketika ini pun terlalu tinggi, terlalu curam, maka meluncurlah angin kencang. Itulah proses proses kemudian angin kencang, puting beliung. Itu satu paket. Dan itu memang Pak di waktu-waktu bulan Juni seperti tadi yang Bapak katakan, atau ada rentang waktunya kemudian? Kalau secara pengamatan kita, data klimatologis di BMKG Aceh itu dari Juni, Juli, Agustus itu memasuki September nanti itu ada. Tapi maksimum kita mencatat itu di Agustus. Akan puncak-puncaknya terjadi angin kencang. Ya, jadi puncak maupun frekuensi terjadinya itu lebih banyak di Agustus ya. Kalau data kita itu data 30 tahun. Data statistik 30 tahun itu kita mencatat di Agustus yang paling banyak terjadi angin kencangnya. Makanya kemudian nanti nelayan misalkan itu ada mitigasi terjadi. Tapi kalau tadi kita balik ke yang cuaca panas tadi, nah itu kan intensitasnya sampai 30 mencatat rekor malah 36 sekian. Nah itu apakah kemudian itu baru terjadi atau memang sudah pernah terjadi sebelumnya yang demikian angkanya Bapak 36 sekian? Di 2024 ada sampai 37. Sampai 37,4 kalau nggak salah saya. Sampai ada yang viral di sosmed itu dia menggoreng telur sampai matang. Tapi kita katakan itu hoax ya. Kita sudah spill itu bahwa itu tidak terjadi ya. 36 derajat itu tidak bisa menanak itu. Mungkin bukan di kita. Iya gitu. Tapi ada beberapa kali kita menjadi ranking 1 di Indonesia temperatur hangat. Dan bulannya itu atau kita bicara waktu? Antara Juni, Juli ya. Itu ada bergeseran ya. Kita bisa bilang bergeseran itu 1 dasarian atau 2 dasarian. Dasarian itu Pak artinya? 1 dasarian itu artinya 10 hari. 10 hari. Kadang bisa bergeser 1 atau 20 hari. Gitu-gitu. Tapi kemarin itu terjadi di awal Juni ya Pak atau akhir Mei. Akhir Mei kita sudah press release tanggal 30 Mei. Ya, untuk suhu panas. Ya, tanggal 31 mencatat 36, kemudian seterusnya, kemudian terjadi angin kencang di daerah Aceh Tenggara, kemudian Abdia, beberapa rumah rumah penduduk itu atapnya rusak. Itulah akibat daripada panas yang mengakibatkan tekanan rendah tadi. Jadi ikutannya adalah angin kencang. Kalau kita bicara pola Pak, dari waktu kita kan bisa belajar dari pengalaman kalau Pak tadi bilang 30 tahun. Artinya kan kita ngaruhnya kemudian efeknya ke mitigasi Pak. Masyarakat bisa tahu, berarti bisa melihat pengalaman. Nah ini apakah kemudian antara tahun sebelumnya dan tahun ini tuh sama pergerakan atau seperti apa kira-kira? Kalau saya hanya melihat ada bergeser perdasarian saja. Jadi pola dan potensi-potensi bencana hidrometeorologi ini kalau kita mencatat 10 tahun terakhir dari sejak 2015 sampai hari ini itu naiknya grafiknya secara eksponensial, bukan linear ya, tapi eksponensial. Artinya gimana tuh Pak? Jadi dia sejak 2015 itu kenaikannya itu pangkat sekian gitu. Jadi kalau secara awam kita bilang kalau ini garis secara linear, grafik linear, kenaikannya berskala reguler ya, tapi ini ya garis grafik eksponensial. Meningkat ya, tajam gitu ya, gitu. Nah, jumlahnya semakin hari semakin frekuensinya semakin bertambah. Tapi bertambahnya bukan kelipatan atau penjumlahan, tapi pangkat, kuadrat.
berarti lebih meningkat lagi. Iya, gitu. Potensinya. Iya. Oke, kalau kita bicara tadi Pak, masih dengan cuaca angin kencang, terus kemudian kondisi-kondisi yang bisa kita potensi Pak. Ke depan ini kan ini Juni. Juni, Juli berarti itu masih di seputaran angin kencang, berawan seperti itu, hujan? Iya. Jadi kita di Aceh ya, kita dikelilingi oleh lautan. Sebelah utara ada Selat Malaka, di barat daya kita ada Teluk Benggala, di selatan kita ada Samudra Hindia. Jadi kita seperti dalam mangkuk kuali besar lautan. Berbeda dengan India Tengah yang kalau ada gelombang panas, mereka sangat panas di tengah-tengah itu. Di Eropa, di Spanyol tahun kemarin ada meninggal tewas ya, banyak orang, sekitar 14 orang kalau nggak salah saya, gara-gara heat wave. Kemudian juga di Australia dan di India. Nah, di kita ini ketika terjadi panas, maka penguapan akan masif. Gitu, ya. Penguapan akan masif, cuman kalau di atas itu di bahagian udara atas, kita menyebutnya lapisan secara aerologi, kita sebutnya ada troposfer. Lapisan atas maksudnya di pertumbuhan awan, itu anginnya kencang, maka pertumbuhan awannya tidak terjadi. Ya gitu. Nah, kemarin ini kita menandai, kalau di Aceh saya menandai ada beberapa komponen anomali atmosfer yang bisa terjadi mempengaruhi cuaca di Aceh. Nah, kalau paling kecil kemarin itu ada bibit siklon 92W. Artinya apa? Nah, jadi bibit siklon ini gara-gara tekanan rendah tadi. Nah, kita dalam satu kawasan itu secara meteorologi, secara cuaca, kita kan tergabung di dunia dalam World Meteorological Organization. Nah, setiap hari itu kita menerbangkan balon. Jadi di Indonesia ada sekitar 30 stasiun penerbangan radio sounding namanya. Kita menerbangkan balon udara itu setiap jam 00 dan jam 6 sore. Jam 7 pagi dan jam 6 sore. Nah, ketika itu kita terbangkan laporan secara serentak seluruh dunia untuk mengukur. Nah, mengukur temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, kemudian di mana level pertumbuhan awan. Nah, jadi itu update-nya Pak nanti dari sini. Iya, dari observasi balon itu nanti dia berhenti di 24 km sampai 26 km di atas ya. Nah, itu dia mengirimkan sinyal selalu setiap real time yang kita bisa dapatkan. Iya, real time. Nah, pengamatan itu terjadi antara 1 sampai 3 jam ya. Di pagi hari dan sore hari. Nah, kita mengirimkan secara serentak seluruh dunia. Jadi ketahuan di dunia itu secara global itu di mana tekanan rendah, di mana tekanan tinggi. Sehingga kita sebagai forecaster kita bisa membatik, istilah kami dulu, membatik angin itu. Membatik angin itu kemana tujuan dari tekanan rendah. Gitu. Jadi kita bisa melihat tekanan rendah dari mana. Membatik itu artinya apa? Nah, kalau bahasa umumnya kami membatik, tapi kalau bahasa teknisnya streamline. Angin, jadi garis-garis komponen angin. Nanti komponen anginnya ada yang menyatu. Kita bisa lihat kalau di itu ya Pak ya. Kalau di BMKG, ya. Kan biasanya ada arah-arah gitu. Nah, itu membatik namanya. Jadi polanya itu kita dapatkan dari seluruh dunia. Rupanya di Filipina ada tekanan rendah gitu. Di Australia ada tekanan tinggi gitu. Nah, dengan membatik ini kita jadi tahu nih di mana nih tekanan rendah. Nah, jadi bibit siklon itu awal mula terjadinya karena adanya tekanan rendah. Nah, di kawasan yang luas, skala meso kalau kami ukur. Nah, dalam beberapa hari kemarin sehingga terjadi hujan yang sebentar-bentar tapi ada angin kencangnya, itu ada bibit siklon di timur Filipina. Di Lautan Pasifik di timur Filipina itu terjadi dalam kemarin itu sekitar 3 hari. Nah, itu menyedot. Nah, gitu. Karena di sana rendah, maka yang tekanan tinggi di sini menuju ke sana. Tadi dia nih normal
Jadi aliran anginnya normal, tapi karena di sana ada yang rendah, ada anomali, dia menuju ke sana. Menuju ke sana. Sehingga, gimana tuh, Pak? nah, dalam streamline itu ada namanya belokan angin. Nah, ada namanya yang konvergensi. Yang konvergensi itu ya yang menyatu garisnya. Ada yang berbelok. Nah, berbelok ilustrasinya begini. Kalau kita bawa mobil di jalan, kemudian ketemu jalan yang berbelok. Nah, kita kasih lambat atau kasih cepat itu mobil? Lambat. Kalau kita kasih lambat, berarti yang belakang antri. Banyak antri ya. Nah, sehingga menumpuk di situ. Menumpuk mobil, kendaraan menumpuk gara-gara kita melambat. Begitu juga atmosfer. Ketika ada garis yang berbelok itu, maka di situ akan menumpuk pertumbuhan awan. Nah, dampaknya adalah akan terjadi awan-awan hujan. Nah, gitu. Dan tadi angin juga. Iya, tadi angin. Gara-gara tadi ada anomali bibit siklon di wilayah Filipina. Nah, itu akan menyebabkan perkumpulan awan seperti di Sumatera Tengah, bagian tengah, kita di Aceh yang kemarin, khususnya di Banda Aceh. Kemudian ada yang tertarik masa udara dari Teluk Benggala. Oke, itu terjadi di mana aja, Pak? Banda Aceh khususnya terdampak, apalagi Aceh Besar ya, Pak? Iya, Banda Aceh, Aceh Besar, kita jelas terdampak sekali. Dengan kecepatan angin mungkin bisa di atas 20 knot. Daerah lain, Pak? Daerah lain yang potensi sekali Aceh Jaya. Aceh Jaya. Aceh Jaya, Lamno ya. Karena posisi ya, Pak ya. Posisi. Geografis. Iya. Pak, kita bicara juga misalkan kalau ke banjir bandang itu kan wilayah-wilayah Aceh kan sangat luas. Ada dari daerah pesisir, ada juga kemudian daerah pegunungan. Nah, ini bagaimana potensi-potensi hari-hari ini, Pak, bisa menjadi mitigasi untuk masyarakat? Ya, banjir bandang ya. Bandang ini kan singkat, sporadis, volume airnya besar. Ya. Nah, gitu. Beberapa kajian dan observasi kami, kadang-kadang sebelumnya disertai dengan gempa, ya gitu ya. Gempa dulu. Biasanya ada gempa seperti antara skala 4 sampai 5 magnitude ya. Nah, tapi itu baru semacam kami kumpulkan data. Nah, kemudian terjadi pergeseran gerakan tanah, ya. Nah, gerakan tanah terjadi, kemudian diiringi dengan hujan yang sangat lebat. Nah, itu akan terakumulasi dengan bandang yang sangat parah. Contoh di Aceh Tenggara, ya, yang sampai meninggal 170 orang itu sekitar tahun berapa itu? Mungkin 2015 ya, gitu. Nah, tapi bandang yang sesungguhnya, kenapa terjadi bandang? Ini jelas karena kalau kita melihat bandang, beberapa banjir bandang yang sudah banyak kita kumpulkan datanya, sampah-sampah daripada kayu, ya, yang turun, ya. Jadi itu kan saya tidak bisa mengatakan perambahan hutan dari sisi BMKG, tetapi bukti yang kita lihat ada kayu, gelondongan kayu yang menjadi material, bercampur dengan material yang jatuh. Mungkin itu bisa di cross check dengan dinas kehutanan ya, gitu. Nah, tapi beberapa kali kami melihat itu ya. Artinya kadang begini, bandang yang terjadi dengan hujan 82 mm gitu. 82 mm itu kita katakan memang hujan kalau 50 mm dia terjadi dalam satu hari, itu kita katakan hujan lebat. Nah, kalau di atas itu terjadi dalam satu hari, kita katakan itu ekstrim, hujan ekstrim. Tetapi jadi kalau pengalaman saya waktu menjadi kepala BMKG Lok Sumawe di Maluku Saleh, itu 100 mm, 118 mm sehari, itu Polsek Lok Sukun itu sudah tenggelam, tinggal atap itu tahun 2018 ya. 2018. Jadi Polsek Lok Sukun sudah namanya Lok Sukun ya.
kita punya beberapa kearifan lokal yang menamai daerahnya dengan topografi. Luk Semawe, Luk Sukun, Luk Tapak Tuan, ada ada Alu Imira, ada Alu Iputih, kemudian ada ada Lam Lagang, gitu. Jadi ada sesuai dengan topografi. Jadi itu menandai ya, kalau ketinggian ada cot, ada bukit, gitu. Nah jadi Bandang ini sebenarnya lebih sebenarnya kepada kerusakan bentang alam. Nah, vegetasi alam yang sudah mengalami deforestasi ya. Dan itu hampir tiap tahun kan Pak, kalau kita lihat di wilayah khususnya Aceh Utara itu kan masuk bahagian itu kan. Itu hampir kemudian banjirnya itu hampir kemudian setiap tahun berulang. Nah, itu bagaimana kemudian bisa dimitigasi Pak kalau dari kacamata BMKG? Jadi ini satu paket sebenarnya. Jika kita ingin memitigasi bandang, maka kita harus mengaktifkan reboisasi ya, reboisasi, penanaman kembali. Kalau memang mengikut sertakan masyarakat, mungkin bisa menjadikan hutan yang tanaman bukan kayu ya, tapi ada tanaman kayu yang berbuah mungkin, sehingga bisa dijadikan sumber ekonomi baru di masyarakat sekitar hutan. Kemudian juga untuk mereduksi kekuatan daripada puting beliung, juga tanam pohon. Nah, jadi dengan pohon dia bisa mereduksi kekuatan dari puting beliung, juga angin kencangnya, juga petir. Petir juga. Ya, jadi dulu orang-orang tua kita menanam pohon di samping-samping rumah gitu ya, tapi sekarang udah kurang saya lihat. Ya itu. Lokal itu ya Pak. Ya. Dan kalau bisa kita lihat kan Pak, kalau misalnya angin kencang yang belakangan terjadi kan juga berpengaruh kepada nelayan kan Pak, yang kemudian melaut. Nah itu apakah kemudian kan kalau nyedak kenjamun Pak, urang laut nya kegedepu misalnya angin. Itu kan kalau hari-hari ini gimana Pak? Ada juga kemudian sosialisasi misalkan pada nelayan. Iya. Iya. Jadi kita ini namanya BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi di bagian meteorologi kita ada 3 matra. Ada matra penerbangan, ada matra pelayaran, dan matra publik. Ya, kalau matra penerbangan ini khusus seperti kami di kantor di bandara itu melayani keselamatan penerbangan, take off landing, kemudian tabular forecast untuk atmosfer di sepanjang rute perjalanan maupun rute-rute khusus. Nah, itu seperti ada VVIP, penerbangan helikopter ke pengoboran lepas pantai. Nah, itu di penerbangan. Di pelayaran kita untuk keselamatan transportasi laut, penyeberangan, pelayaran, kemudian juga nelayan. Nah, sekarang di publik seperti banjir bandang, banjir, longsor, kemudian angin kencang, puting beliung, gelombang tinggi, banjir rob. Nah, itu di sisi publik. Nah, kalau untuk nelayan, beberapa tahun ini mungkin di sekitar 7 tahun terakhir itu kita aktif dengan sekolah lapang cuaca nelayan. Sekolah lapang cuaca nelayan. Nah, nanti kami akan membuat di tanggal 12 Juni di Balai Kota untuk nelayan Kota Banda Aceh. Nah, di situ kita memberikan literasi cuaca kepada nelayan, bagaimana nelayan melihat cuaca ya, dia mengumpulkan logistik untuk berlayar 1-2 hari. Nah, jangan sampai setelah dia lihat cerah, besoknya waktu dia balik sudah hujan gelombang tinggi sehingga es cair, ikan membusuk dan sebagainya. Nah, untuk itu kita membuat literasi bagi nelayan. Nah, saat ini di periode ini kalau kita melihat gelombang laut untuk cuaca di laut itu pesisir barat selatan, terutama dari mulai Aceh, perairan Aceh Jaya, kemudian dia menuju ke Semelu, kemudian di selatan Pulau Semelu itu sangat tinggi.
tidak nyaman bagi nelayan dengan GT di bawah 30 GT. Nah, tapi kalau mungkin di atas 1000 GT masih bisa ya. Tapi untuk nelayan-nelayan kita dengan 60 GT ke bawah itu agak kurang nyaman. Dia melaut dan sangat riskan ya, rawan untuk keselamatannya. Maka kita rekomendasikan tinggi gelombang ini tidak bagus untuk melaut. Tapi kita memiliki Pulau Semelu yang menjadi barir. Bariernya bagi gelombang tinggi tadi, sehingga di perairan dari mulai Abdia, dari mulai Labuan Haji sehingga sampai Singkil, Pulau Banyak, 4 pulau tadi itu sangat bagus. Bagus untuk perikanan, untuk ikan perikanan tangkap itu bagus itu Bu ya. Ini dan 4 pulau juga nih Pak yang lagi itu ya viral ya. Nah kalau kita bicara geofisikanya nih Pak, ini apakah kemudian bisa melihat potensi-potensi apa kemudian di pulau itu? Begini, kalau dari BMKG tidak melihat energi sumber daya mineral di bawahnya, mineral, tapi bukan otoritas BMKG. BMKG melihat gerakan lempeng tektonik yang ada di bawahnya. Nah, pada saat tsunami 2004 yang sumbernya di atas pulau, maksudnya di selatan Pulau Semelu, itu menyebabkan ada tenggelam beberapa pulau di daerah Kecamatan Pulau Banyak. Ya, itu efek tsunami kemarin akibat gerakan lempeng tadi, yang di bagian selatan naik, yang di sebelah utara turun gitu, sehingga ada beberapa kecamatan di Pulau Banyak ini yang turun. Kemudian ada beberapa pulau yang di bahagian Pulau Semelu yang muncul gitu. Muncul Semelu ada 64 apa sekian pulau lah yang muncul. Nah, itu yang kami observasi ya. Nah, kemudian di Pulau Banyak juga tahun 2024 kemarin kita ada menginstalasi sensor akselograf, itu sensor gempa di sana. Nah, kemudian pantauan kami juga dalam beberapa bulan terakhir, gempa-gempa yang terjadi di Februari, Maret, April itu memang ada muncul di daerah-daerah PD, pegunungan dan di wilayah selatan Aceh, termasuk di Singkil, Kepulauan Perairan Singkil dan juga di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, yang biasanya Aceh Selatan itu adem ya, adem. Tapi kali ini adem di sini maksudnya Pak? Maksudnya tidak begitu muncul frekuensi gempa yang begitu banyak ya. Tapi yang selama ini, cuman positifnya bagi kita masyarakat, ketika ada gempa itu ada pelepasan energi. Ya, kalau energi itu disimpan terlalu lama, maka energi itu akan tertabung menjadi tabungan yang semakin lama semakin besar tabungannya itu. Tapi kalau dilepaskan sedikit saja, kita sudah agak lega karena energinya sudah mulai terlepas. Seperti gempa kita kemarin yang sesar Selimum, yang dari Banteng Indrapatra, kemudian sampai ke wilayah Selimum. Nah, itu tahun 83 itu tinggi sekali gempanya. Setahu saya waktu itu saya masih SD, kami disuruh ibu guru keluar dan tiarap gitu. Nah, jadi saya dengar berita bahwa di dinding-dinding di daerah Universitas Syakuala itu ada yang retak. Nah, itu 83 ya. 83 dengan 2025 kan sudah berapa puluh tahun ya. Nah, kita khawatir itu kemarin itu. Dan alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah dalam arti apa ya? Alhamdulillah maksudnya terlepas energi itu, sehingga dia akan mudah-mudahan smooth lagi ya, ndak begitu tersimpan lagi. Jadi tabungannya sudah mulai lepas gitu. Kalau bicara itu lagi Pak, apakah potensi kemudian, karena kan kita kalau bicara Aceh ya Pak ya, secara posisi itu apakah kemudian gempa-gempa besar akan terjadi secara potensi Bapak? Kita memang berada pada ring of fire ya.
megatrust kita ya termasuk jalur kemarin waktu 2004 Desember itu memang megatrust gitu. Ada potensi. Potensinya ada. Ya, berpotensi. Ya, ada potensinya. Kapan kita tidak bisa memprediksi, tapi di situ memang sudah ada jalur ya, jalur dua bentang benua ya, Euro Asia dan Euro Australia ya. Jadi dua hal itu memang sudah terbentuk gitu ya, patahannya memang terjadi. Jadi tidak menyatu dia. Dia tidak bersatu lagi, tidak dalam satu kontinen. Nah, sudah patah gitu. Sudah patahannya itu bisa menyebabkan gempa besar lagi. Iya, jadi itu bisa menyebabkan potensi 9,3 tadi sampai 10 tadi. Bisa sampai 10. Iya, potensi ya. Iya. Tapi waktunya wallahu alam. Ya, siap. Kembali ke kalau itu Pak. 4 pulau tadi artinya ini kan pulau ini tidak berpenghuni tetap ya Pak ya. Jadi orang singgah saja. Tapi berpengaruh tidak Pak ketika kemudian sudah ada bermukim? Itu berpengaruh tidak dengan kondisi cuaca misalkan? Ya, jadi gini ya. Kita memiliki satu tanjung, daerah tanjung itu di daerah Abdia. Jadi daerah Blang Pidi itu, jadi kalau kita lihat peta Aceh, ada sebuah tanjung di daerah Blang Pidi, di daerah Abdia, itu ada tanjung, daerah Blang Pidi, ya ada tanjung. Kemudian ada teluk di daerah Tapak Tuan sampai dengan Singkil itu. Jadi seperti berbentuk berbentuk teluk lah. Singkil ya, Tapak Tuan itu seperti teluk. Gitu ya. Ada kalau kami ada hukum busur itu. Nah, itu adalah satu bentuk-bentuk satu bentuk-bentuk pembentukan garis-garis angin akibat dari topografi wilayah gitu. Nah, kalau kita di BMKG kami sering memantau angin, sering sekali belokan angin itu terjadi di wilayah-wilayah selatan Aceh ini. Terutama daerah Aceh Singkil, kemudian di daerah Abdia, Susoh, ya, Trumon, nah begitu. Jadi dengan teluk begini, secara iklim, secara cuaca, memang dia memiliki potensi-potensi hujan yang banyak. Secara tadi Pak, ketika kemudian ada penduduk itu berpengaruh terhadap kondisi cuaca. Jelas ya. Kalau ada penduduk di situ, dia cuacanya bagaimana? Seperti di Semelu itu pulau dengan hujan sepanjang tahun. Walaupun dia tidak ada hujannya, tetapi hampir setiap bulan itu ada hujan di sana. Nah, makanya orang-orang Semelu itu kulitnya lebih cerah daripada kita di daratan Aceh ini. Jadi karena mereka selalu dipayungi dengan awan-awan hujan gitu ya. Di Pulau Banyak juga tapi di pesisir Singkil itu lebih begini. Kalau Singkil ya, karena bentang alamnya saya lihat sudah berubah, banyak kebun sawit gitu ya. Jadi pohon sawit itu kan dia satu ya, serba sama gitu ya, yang monoton ya, tidak multi. Artinya menyerap lebih banyak air kalau ada sawit gitu Pak, dan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap iklim, terhadap kenaikan suhu. Oh ya, jadi pertumbuhan petir maupun angin kencang di daerah Singkil, wilayah Singkil itu lebih banyak selama potensi-potensi itu tidak di pohon-pohonnya tidak ditanam serba sama seperti itu. Tapi kalau dia bisa banyak ya, homogen ya, itu kan sudah hilirisasi lagi ya Pak ya. Iya. Kembali ketika sudah. Iya. Saya lihat di gunung-gunungnya juga sudah ditanam sawit ya.
Ya, kami ada membuat tahun 2022 itu ada instalasi ini juga sensor gempa di wilayah Kota Baharu. Kota Baharu Di daerah Kabupaten Singkil. Ya. Jadi saya jalannya dari Subul Salam masuk mau ke Rimo, kemudian menuju Singkohor, itu kemudian baru ke Kota Baharu. Itu hampir sepanjang mata memandang adalah sawit. Gitu. Jadi perubahan iklim di situ pasti terjadi. Dan pembukaan yang masif juga mempengaruhi iklim. Pasti. Okay. Gitu. Baik. Artinya kalau kita tadi balik ke untuk melihat sumber daya buminya, sebenarnya itu BMKG bukan otoritasnya, tapi bisa tidak melihat itu, Pak? Kalau secara geofisika bisa. Jadi kita ada anomali namanya. Jadi ketika ahli-ahli geofisika kita itu mensondir sebuah satu wilayah, itu apa komponen di bawahnya, itu mereka mengetahui, tetapi bukan tupoksinya. Oke. Ya, gitu. Bukan tupoksi BMKG yang bicara. Iya, itu harus dari energi sumber daya mineral. Iya. Panas, terima kasih banyak, Pak. Iya. Biasa nih, Pak. Iya. Kita nggak cukup kayak waktunya, tapi insya Allah nanti di lain waktu ya, Pak. Bisa. Lagi ke PTM, kita bicara lagi soal kondisi cuaca. Boleh. BMKG bagaimana di Aceh. Siap. Panas. Terakhir, Panas, boleh himbauan untuk masyarakat mitigasi untuk cuaca akhir-akhir ini. Silakan, Panas. Baik, di Aceh itu ada kearifan lokal tentang kita mengenal kata-kata dalam cuaca. Ada gelantu, ada ujun badai, dan ada juga mohon maaf, ada angin bohase. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah cikal bakal daripada angin kencang dan puting beliung. Angin bohase tadi. Mohon maaf ya. Nah, itu sebenarnya pembentukan spiral. Nah, kelihatan dari jauh dia seperti ketika itu terjadi, maka kurangilah perjalanan di luar ya. Nah, kemudian mitigasi apa lagi? Ya, di setiap rumah kita, apalagi memasuki musim Juni, Juli, Agustus ini panas, waktu-waktu dalam seminggu bisa terjadi dan tidak ada pendinginan, maka kita perlu tanam tanaman keras lagi di rumah-rumah kita. Dulu rumah-rumah kita banyak pohon mangga, pohon jambu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, saya tahun kemarin kita punya pengalaman asrama polisi itu kebakaran di bulan, nggak salah saya bulan Agustus ya. Kita harus mengantisipasi loteng rumah kita ini dengan suhu yang demikian tinggi, maka kita harus dinginkan dengan adanya pohon. Nah, jadi dengan penanaman pohon kembali, mungkin ini bisa mereduksi potensi-potensi bahaya. Selain itu di bahagian pantai, masyarakat harus waspada ketika purnama. Nah, misalnya bisa akumulasi dari rob, banjir yang diakibatkan oleh pasang purnama, akumulasi dengan hujan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir ya, kayak di Johan Pahlawan, kecamatan Muara di Luxmawe. Kalau di Aceh Barat itu Johan Pahlawan, kecamatan Johan Pahlawan. Kalau di pegunungan ya, Pak? Nah, kalau di pegunungan kita harus antisipasi longsor. Nah, saya mencatat 2022 itu Jagung Jeget, 2021 ya, Jagung Jeget, kecamatan Jagung Jeget ya, di daerah Takengon, Aceh Tengah, itu angin kencang yang menghempaskan 400 atap rumah warga di pasar Jagung Jeget itu, sehingga angin dari belahan selatan itu dari daerah Abdia itu melewati pegunungan Ulu Masen itu menuju Jagung Jeget. Ketika dia menurun curam itu akan terjadi di sekitar sore menjelang malam. Nah, itu kalau misalnya melihat ada awan-awan hitam ya, kita patut berjaga, jangan keluar rumah. Kemudian juga antisipasi tadi, menanam pohon tadi.
untuk mereduksi angin kencang tadi. Kita kembali ke kearifan lokal. Kearifan lokal, ya. Balik dong ke dengar habar isi, Pak. Betul. Kibang kondisi. Tapi waktu guna teknologi pun sudah bisa diprediksi sama orang dulu ya. Orang dulu. Bagaimana mungkin misalkan contohnya ke laut itu bulan misalnya purnama. Jadi artinya sudah melihat bintang. Artinya orang dulu itu sudah paham, Pak ya. Sudah paham mereka. Itu ada kemarin saya jadi narasumber di TDMRC, itu ada masih mereka ingat apa-apa saja orang tua dulu, sehingga mereka bisa mencium bau garam. Kalau mencium sudah bau garam ini berarti badai akan datang. Gitu. Jadi cuman tidak dicatat gitu. Oke, hari inilah dengan teknologi ada pencatatan yang baik ya Pak ya. BMKG khususnya. Dan kalau kita bicara dengan lokal juga ada SMOG. Simulu itu luar biasa Pak. Iya. Simulu ya. Tapi banyak sekali Pak kalau kita mau bahas insya Allah di lain waktu ya Pak Nas. Siap. Kembali lagi ke PTM. Terima kasih banyak Pak Nas. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke PTM. Pak Nasrul Andi SSIMT selaku Kepala BMKG Provinsi Aceh. Sehat-sehat Bapak. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk menerangkan PTM. Jangan lupa subscribe, komen, bagikan untuk semua dan positif. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.